Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ini adalah materi pertama penjelasan mengenai tasjir kitab Al-Waraqat dalam ilmu usul fikih untuk pemula karya Imamul Haramain Al-Juwaini. Yang membuat tasjirnya adalah Muhammad bin Abdul Hamid bin Abdullah Az-Zubaidi. Jadi kita akan menggunakan modul ini dan kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Di awal disebutkan biografi Imamul Haramain Al-Juwaini secara singkat. Beliau adalah Imamul Haramain Abul Ma'ali, namanya Abdul Malik. Jadi nama Imamul Haramain ini Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Beliau terlahir di kota Naisabur di Khurasan. Ayahnya adalah seorang syekh, seorang alim besar, dan beliau mulai belajar dari ayahnya sendiri. Lalu beliau melakukan banyak sekali perjalanan. Di antaranya adalah beliau pergi haji dan tinggal di Makkah dan Madinah selama 4 tahun. Beliau di sana mengajar dan berfatwa dan beliau menjadi seorang alim besar sehingga dijuluki Imamul Haramain. Imam dua haram, yaitu imam kota suci Makkah dan Madinah. Setelah itu beliau kembali ke Naisabur, kota kelahirannya, dan ditunjuk oleh wazir, seorang menteri yang terkenal, Nizamul Mulk, dari Bani Saljuk, untuk menjadi kepala sekolahnya, kepala madrasahnya. Dan beliau di sana sampai memiliki banyak sekali murid-murid, di antaranya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Al-Qiyya Al-Harasi, dan ulama yang lain. Karya-karya beliau sangat banyak, baik dalam ilmu usul fikih, ilmu khilaf dan munadharah, dan yang lainnya. Beliau wafat karena sakit di usia 59 tahun. Beliau wafat tahun 478 Hijriah. Nah, kita mulai saja penjelasan mengenai matan Al-Waraqat ini, dan saya akan mengutip beberapa penjelasan dari Al-Imam Al-Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif mengatakan hadhihi waraqatun, ini adalah lembaran-lembaran yang jumlahnya sedikit, tashtamilu ala fusulin min usulil fiqh, yang mencakup membahas pasal-pasal, pembahasan dari ilmu usul fikih yang bermanfaat bagi pemula maupun penuntut ilmu yang lain. Dan itu, kata beliau, istilah usul fikih ini mu'allafun min juz'aini mufradain. Lafaz usul fikih ini tersusun dari dua bagian yang mufrad. Mufrad itu maksudnya adalah bukan susunan. Bukan susunan, bukan mufrad lawan dari jama' atau musanna, tapi lawan dari tarkib. Dari dua susunan kata, yaitu al-asl dan al-fiqh. Beliau mengatakan fal aslu, maka asal adalah, ini bentuk mufradnya dari usul. Usul itu jama', asal itu mufrad. Ma buniya alaihi ghairuhu, yaitu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Contohnya pondasi tembok, maka berarti adalah pondasinya, pondasi dinding tembok yang di bawah tanah itu asas. Kemudian asal syajarah, asal dari pohon, maksudnya adalah akarnya, begitu, yang menancap di bumi. Kemudian dari asal atau pokok ini akan muncul cabang, wal fara', cabang, yaitu ma yubna ala ghairi, yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Contohnya ranting pohon atau daun pohon atau buah-buahan pada pohon itu dibangun di atas sesuatu yang lain. Itu disebut dengan fara'. Kemudian al-fiqhu, secara bahasa fikih adalah pemahaman. Adapun secara istilah, ini susunan yang kedua, usul dan fiqh. Maka beliau mengatakan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquhal ijtihad, mengetahui hukum-hukum syariat yang caranya, metodenya adalah berijtihad. Contohnya misalnya mengetahui bahwasanya niat dalam wudhu itu hukumnya wajib. Kemudian sholat witir itu hukumnya mandub, sunnah. Kemudian niat itu harus dilakukan, syaratnya adalah sejak malam untuk puasa wajib, puasa Ramadan. Ini namanya fikih, karena mengetahui hukumnya dengan cara berijtihad.
Kalau tidak menggunakan ijtihad, misalnya mengetahui bahwasanya hukum sholat fardu itu ya, wajib, lima sholat fardu itu wajib, kemudian zina itu haram, sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak perlu ijtihad, maka tidak termasuk fikih. Ini berdasarkan definisi yang beliau sebutkan. Kemudian ma'rifat di sini maksudnya adalah mengetahui, mengetahui. Adapun selanjutnya adalah beliau membahas tentang hukum. Al-ahkamu sab'atun. Ahkam jamak dari hukum. Jumlahnya ada 7 dan beliau gabungkan di sini antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang berkaitan dengan hamba. Beliau mengatakan yang pertama adalah fal wajibu, wajib, maka sifatnya adalah ma yuthabu ala fi'lihi, yang diberi pahala jika dilakukan. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini 5 hukum taklifi. Dan dihukum, diiqab, diberikan hukuman jika meninggalkannya. Di tasjir ini diberikan tanda ini, ya maksudnya kita mengerjakannya, gitu, diperintahkan. Kemudian mandub atau sunnah adalah sesuatu yang, contoh yang wajib tadi, misalnya sholat fardu, atau misalnya lagi puasa Ramadan, zakat jika sudah mencapai nisab pada harta. Kemudian mandub adalah sunnah yang sifatnya adalah jika dikerjakan maka mendapatkan pahala. Tapi jika ditinggalkan tidak mengapa, tidak dihukum. Adapun yang ketiga adalah mubah, artinya boleh. Sama, bisa dikerjakan, bisa tidak dikerjakan. Jika dikerjakan tidak ada pahala, jika ditinggalkan tidak ada hukuman. Ya, tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan hukuman juga. Kemudian yang keempat, al-mahdzur. Al-mahdzur ini nama lain dari haram. Ya, maksudnya adalah jika dikerjakan maka mendapatkan hukuman dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Maka ini sesuatu yang dilarang. Kemudian makruh, makruh sesuatu yang dibenci, maksudnya adalah sifatnya ma yusabu ala tarki, yang diberikan pahala jika ditinggalkan, tapi tidak dihukum kalau mengerjakannya. Lalu yang keenam dan ketujuh, ini berkaitan dengan namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum syariat, tapi tidak berkaitan dengan hamba. Ini hanya tanda dari syariat, bahwasanya amalan itu sah atau tidak. Ada 2 disebutkan di sini, karena sebenarnya banyak. Ini disebutkan 2 di antaranya, yaitu as-sahih wal batil. Sahih itu ma ta'allaqa bihin nufudhu wa yu'taddu bihi. Maksudnya adalah jika terpenuhi semua syarat-syarat, terpenuhi semua rukun, atau terpenuhi semua unsur, baik itu ibadah, misalnya sholat, atau akad, misalnya jual beli. Jika terpenuhi semuanya, sehingga dianggap sah, dianggap dalam syariat, maka itu disebut dengan sah. Adapun batil, kebalikannya, batil atau batal. Sholat itu misalnya kalau tidak terpenuhi syaratnya, misalnya tidak menutup aurat, atau rukunya tidak dikerjakan, tidak membaca surat Al-Fatihah, maka batil, tidak sah, dan tidak dianggap dalam syariat, sehingga tidak menjadi ibadah dan tidak mendapatkan pahala. Berikutnya adalah perbedaan tentang fikih, ilmu, dzon, dan asyak. Fikih adalah istilah yang akhassu minal ilm. Jadi ini secara syar'i, fikih itu lebih khusus dibandingkan istilah ilmu. Setiap fikih itu ilmu, tapi tidak semua ilmu itu fikih. Kemudian ilmu itu apa? Ilmu adalah, karena dibahas ini, fikih itu lebih khusus dari ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu adalah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Maksudnya adalah memahami sesuatu yang normalnya bisa diketahui, sesuatu yang memang secara asal bisa diketahui. Ala ma huwa bihi, sesuai dengan faktanya yang terjadi, bagaimana bentuk aslinya. Contohnya misalkan manusia adalah makhluk yang berakal. Manusia adalah makhluk yang berakal, makhluk hidup yang berakal. Nah, ini namanya al-ilmu. Kemudian kebalikannya, lawan dari ilmu adalah al-jahl. Al-jahl, tidak tahu. Tidak tahu ini apa? Tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Memahami sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Memahami sesuatu atau tidak tahu sama sekali, ya, memahami sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataan. Nah, ini kalau seperti ini maka ini sebenarnya jahal murakkab namanya. Jahal murakkab. Adapun jahal satunya yaitu jahal basit namanya kalau tidak tahu saja.
mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi kalau dia paham kebalikannya, misalnya Rasulullah hijrah kemana dari Makkah, dia menjawab misalkan hijrah ke Habasyah. Nah, itu namanya jahal murakkab di sini, menyelisih fakta padahal sebenarnya hijrah ke Madinah. Kemudian ilmu itu ada dua macam. Karena dibahas ilmu, ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu daruri dan ilmu muktasab. Beliau mengatakan ilmu daruri adalah malam yaqa'an nadharin wastidlalin. Yang ilmu ini bisa didapatkan tanpa nazar dan istidlal. Nanti akan dijelaskan. Apa itu nazar dan apa itu istidlal. Contohnya adalah, ini contoh ilmu daruri, mengetahui sesuatu dengan al-hawas al-khams, dengan panca indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, kemudian perasa dan sentuhan. Atau mengetahui sesuatu karena informasi tersebut tersebar secara luas. Semua orang banyak yang menceritakannya. Mutawatir. Nah, ini ilmu daruri. Terus apa tadi yang dimaksud dengan nazar wastidlal tadi? Nazar adalah al-fikru fi halil mandhuri fihi. Al-fikru fi halil mandhuri fihi. Berpikir tentang sesuatu yang ingin ditelaah, yang ingin diketahui. Adapun istidlal adalah mencari dalil. Adapun dalil itu apa? Dalil itu sendiri definisinya adalah al-mursyidu ilal matlubi, yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang kita cari. Kita cari sesuatu, misalkan hukumnya ini apa? Maka petunjuknya namanya dalil. Kenapa dinamai dengan dalil? Karena dia menjadi tandanya, alamatun alaih. Selanjutnya, selain ilmu daruri, lawannya adalah al-ilmul muktasab, yang harus di jadi kita bisa mengetahuinya didahului dengan an-nadhar dan istidlal tadi. Nadhar itu berpikir, kemudian istidlal mencari dalil. Ya, demikian pembahasan yang pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada materi kedua biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.